Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Ketergantungan penuh pada pemilik atau key person dependency adalah tantangan terbesar bagi keberlangsungan UMKM. Hari ini, kelompok 4 akan memaparkan bagaimana kami memecahkan tantangan tersebut melalui analisis proses bisnis dan perancangan perbaikan sistem pada UMKM fotokopi ATK Loinet. Inilah langkah strategis kami untuk membawa perubahan nyata bagi efisiensi operasional mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang telah berkolaborasi dalam proyek ini. Pertama, saya sendiri, Talita Salsabila selaku ketua kelompok. Selanjutnya ada Farah Revani Fauzia, berikutnya Dwiyanti Widyaningrum, kemudian Muhammad Fahmi, selanjutnya Duta Arya Dharma, dan juga ada Ahmad Rehan Falah, dan terakhir Yurin Haifa Nur Putri. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai objek observasi kita akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yurin. Selanjutnya, masuk ke slide ketiga. Kami akan memperkenalkan objek observasi kelompok kami secara lebih mendalam, yaitu UMKM Loinet. Bisa kita lihat pada garis waktu atau timeline, Loinet pertama kali berdiri pada tahun 2008. Awalnya usaha ini beroperasi sebagai penyedia layanan internet atau yang akrab kita sebut sebagai warnet. Namun seiring dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi, di mana setiap orang mulai memiliki perangkat internet pribadi, Loinet melakukan transformasi strategis yang sangat krusial pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, Loinet bertransformasi penuh menjadi penyedia jasa fotokopi dan retail alat tulis kantor. Saat ini, Loinet fokus pada 3 layanan, yaitu penggadaan, melayani fotokopi, print dokumen, serta scanning. Penyelesaian membantu proses pasca cetak seperti penjilitan buku, laminasi, hingga jasa pengetikan dokumen. Retail menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah lengkap. Lalu di sebelah kanan slide, kita bisa melihat dokumentasi. Kelompok 4 melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengamati aktivitas operasional harian secara real. Selanjutnya pada slide 4, pemetaan proses operasional diagram SIPOK. Setelah memahami profil singkat Loinet, mari kita bedah alur proses bisnis mereka menggunakan diagram SIPOK. Suppliers, inputs, proses, outputs, dan customer. Berikut adalah penjelasannya secara singkat. Suppliers atau pemasok. Operasional Loinet didukung oleh distributor ATK, distributor tinta, pemilik usaha, serta pelanggan itu sendiri yang membawa dokumen mandiri. Selanjutnya ada inputs atau masukan. Bahan baku utamanya meliputi kertas HPS atau tinta atau toner, dokumen atau file konsumen, serta mesin fotokopi sebagai alat produksi utama. Selanjutnya ada proses, yaitu proses operasional. Proses harian berjalan melalui 5 tahapan berurutan. Dimulai dari menerima pesanan, dilanjutkan dengan verifikasi kebutuhan, lalu mengeksekusi proses layanan, melakukan pemeriksaan hasil, dan diakhiri dengan pembayaran. Selanjutnya ada outputs atau keluaran. Hasil akhir dari operasional ini berupa dokumen tercetak, dokumen fotokopi, hasil scan, serta transaksi yang selesai. Yang terakhir ada customers atau pelanggan. Target pasar utama Loinet adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Melalui diagram SIPOK ini, kita bisa melihat bahwa seluruh elemen operasional di UMKM Loinet telah terintegrasi dengan baik untuk menjaga kepuasan pelanggan. Anatomi alur kerja pelayanan. Yang pertama, penerimaan, di mana konsumen memberikan materi baik secara offline maupun online. Kedua, verifikasi, mengecek stok dan spesifikasi pesanan. Ketiga, produksi, proses pencetakan atau penggandaan material. Keempat, inspeksi, pengecekan kualitas atau quality control untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kelima, penyelesaian, pembayaran dan serah terima antara penjual dan pembeli. Dalam anatomi alur kerja pelayanan pada fotokopi ATK Loinet,
termasuk single operator flow, yang dimana seluruh tahapan dari hulu ke hilir bergantung penuh pada eksekusi pemilik usaha, atau pemilik usaha bertindak sebagai eksekutor tunggal. Selanjutnya ada diagnosa masalah operasional. Yang pertama, sentralisasi operasional. Seluruh aktivitas bergantung pada pemilik, yang dimana hal itu dapat memicu bottleneck atau penumpukan antrean saat terjadi lonjakan pesanan. Kedua, ketiadaan SOP baku. Tidak ada prosedur tertulis, yang dimana konsistensi dan kualitas layanan sangat bergantung pada inisiatif sesaat, bukan sistem. Ketiga, manajemen manual. Pencatatan stok dan transaksi belum terdigitalisasi, yang dimana dapat menghambat akurasi data dan memperlambat evaluasi kinerja operasional. Ancaman skalabilitas key person dependency, single point of failure. Kelangsungan bisnis sangat rentan karena 100% bergantung pada ketersediaan fisik dan energi satu individu. Halaman skalabilitas. Ketiadaan standar tertulis mengunci usaha dalam skala kecil. Tidak mungkin melakukan delegasi tugas atau merekrut staf baru tanpa adanya blueprint pelatihan yang jelas. Blind spot kinerja, sistem intuitif membuat pemilik kehilangan objektivitas dalam menginvestasikan efisiensi produksi. Skala tahap 1 perancangan SOP tertulis. Meminimalisir kesalahan error reduction, menciptakan acuan kerja yang baku untuk menekan angka bahan baku terbuang, kertas, tinta akibat salah cetak. Fasilitas pendelegasian scalability, mengubah pengetahuan di kepala pemilik menjadi dokumentasi tertulis yang siap digunakan untuk melatih karyawan baru di masa depan. Standarisasi layanan, quality assurance, menjamin setiap pelanggan mendapatkan kualitas produk dan kecepatan pelayanan yang identik terlepas dari volume antrian. Selanjutnya ada Standard Operating Procedure atau SOP. SOP ini terdiri dari 5 tahapan utama, mulai dari penerimaan pesanan hingga transaksi akhir. Step pertama yaitu penerimaan pesanan. Baik secara offline maupun online, dalam proses ini alat yang digunakan ATK Layout untuk mendata pesanan adalah Google Form atau WhatsApp. Step kedua ada verifikasi internal. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengecekan ketersediaan stok barang serta memastikan format file yang dikirimkan konsumen sudah sesuai. Step ketiga, penyiapan atau produksi. Alat utama yang digunakan untuk memproses pesanan adalah mesin fotokopi atau printer. Step keempat ada quality control. Tindakan yang wajib dilakukan di sini adalah mengecek kembali hasil cetak fisik secara teliti sebelum nantinya diserahkan kepada konsumen guna memastikan tidak ada cacat produksi. Lalu yang terakhir ada step kelima yaitu transaksi. Transaksi ini adalah tindakan yang dilakukan proses pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai yang diakhiri dengan penyerahan produk final kepada konsumen. Selanjutnya ada digitalisasi POS. Seperti yang bisa kita lihat pada visual slide ini, kami menyarankan bisnis untuk mulai meninggalkan sistem pencatatan pembukuan konvensional. Tentu transisi ini membawa dampak operasional yang sangat signifikan bagi efisiensi bisnis. Di antaranya yang pertama ada first, merekapitulasi pendapatan secara real time dan otomatis. Pemilik tidak perlu lagi menghitung manual di akhir hari karena semua data penjualan langsung terupdate saat transaksi terjadi. Lalu yang kedua ada second, menghilangkan bias memori pemilik. Pencatatan digital meminimalkan resiko lupa mencatat transaksi atau salah hitung yang sering terjadi pada sistem manual. Yang ketiga ada third,
Menyediakan data kinerja objektif, sistem pos ini akan memberikan data akurat mengenai jam-jam sibuk operasional serta apa saja yang paling laku. Data ini sangat krusial sebagai bahan evaluasi bisnis bulanan. Pada rekomendasi perbaikan kedua, kami mengusulkan integrasi manajemen stok menggunakan sistem inventaris digital yang terhubung langsung dengan pencatatan kasir. Saat ini, proses pengecekan persediaan masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi keterlambatan dalam mengetahui stok yang hampir habis. Kondisi ini dapat mengganggu operasional usaha, terutama ketika bahan baku penting, seperti kertas atau tinta yang tiba-tiba habis. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penggunaan sistem inventaris digital yang secara otomatis mencatat setiap barang yang masuk dan keluar. Dengan sistem ini, pemilik usaha dapat memantau kondisi stok secara real time. Dampak operasional yang diharapkan adalah munculnya notifikasi otomatis ketika stok mencapai batas minimum, sehingga proses pembelian dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, resiko berhentinya pelayanan akibat kehabisan bahan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas usaha berjalan lebih lancar dan efisien. Pada rekomendasi ketiga adalah optimalisasi layanan berbasis cloud untuk mendukung proses pemesanan secara digital. Saat ini pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemesanan atau mencetak dokumen. Proses ini sering menimbulkan antrian dan membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Solusi yang kami usulkan adalah membuat kanal pemesanan online yang menggunakan Google Workspace seperti Google Form atau Google Drive. Dan pelanggan dapat mengunggah dokumen dari mana saja dan memberikan instruksi pencetakan tanpa harus datang terlebih dahulu. Dengan sistem ini, pelanggan hanya perlu datang untuk mengambil hasil cetakan yang sudah selesai diproses. Dampak operasionalnya adalah waktu tunggu menjadi lebih singkat. Antrian dapat dikelola secara digital dan usaha memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas. Khususnya mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan layanan cepat dan praktis. Pada slide ini ditampilkan matriks RAC yang digunakan untuk membagi peran dan tanggung jawab ketika usaha berkembang dan mulai memiliki staf operasional. RAC terdiri dari 4 komponen, yaitu R atau responsible, yaitu pihak yang melaksanakan pekerjaan, A atau accountable, yaitu pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan, C itu consulted, yaitu pihak yang memberikan masukan atau konsultasi, I atau informed, yaitu pihak yang menerima informasi mengenai hasil pekerjaan. Berdasarkan matriks ini, pemilik usaha tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab utama atau accountable pada sebagian besar aktivitas bisnis. Sementara itu, staf operasional berperan sebagai responsible dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian stok, pelayanan konsumen, dan pencatatan keuangan. Untuk aktivitas yang bersifat strategis seperti evaluasi kinerja dan strategi bisnis, pemilik tetap memegang tanggung jawab utama, dan staf hanya perlu mendapatkan informasi atau dilibatkan sebagai pemberi masukan. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, proses kerja menjadi lebih terstruktur, mengurangi ketergantungan pada pemilik, serta mempermudah ekspansi usaha di masa depan. Oke, pada kondisi saat ini, pemilik UMKM Linet terjebak dalam beban kerja teknis yang mencapai 90%, sehingga waktu untuk mengembangkan usahanya hanya tersisa 10%. Kondisi ketidakseimbangan ini membuat pemilik sulit melakukan ekspansi karena waktunya habis terkuras untuk aktivitas rutin seperti pelayanan, pencatatan uang, dan pengelolaan stok. Melalui matriks RAC yang kami rancang, kami menyediakan blueprint agar peran eksekusi harian dapat diselenggarakan kepada staf di masa depan. Dengan pendelegasian tersebut, porsi kerja pemilik akan bergeser secara setimbang untuk
memfokuskan sumber daya pada evaluasi kinerja dan strategi peningkatan pendapatan yang lebih terukur. Di sini ada slide kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya itu kami menggambarkan transformasi UMKM ini sebagai sebuah arsitektur perubahan dari state A menuju state B. State A itu kondisi sekarang. Saat ini UMKM masih berada di state A, yaitu kondisi dengan manajemen yang informal, sangat rentan karena bergantung pada satu orang kunci atau key person dependency dan belum terukur secara data. Nah, di sini ada 3 jembatan SOP digitalitas atau RACI. Untuk berpindah dari kondisi ini ke kondisi yang lebih baik, kami mengusulkan 3 fondasi utama, yaitu pertama SOP atau standar operasional yang dimana untuk yang pertama yaitu ada SOP atau standar operasional itu untuk membakukan setiap tindakan operasional. Yang kedua ada digitalitas atau untuk mengukur dan mengamankan data transaksi serta stok. Yang ketiga ada RACI, yaitu untuk menyiapkan struktur yang jelas dalam pendelegasian tugas ke staf. Nah, yang kedua itu ada state B, yaitu atau target. Yang ini akan membawa UMKM menuju state B, yaitu kondisi yang sistematis, terukur secara data driven dan siap untuk berekspansi atau scalable. Nah, jadi intinya SOP atau digitalitas dan RACI adalah fondasi utama untuk membawa UMKM untuk bertransformasi dari kondisi saat ini menjadi lebih kuat, efisiensi, terukur, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada penutup. Selanjutnya itu ada penutup. Sistem operasional yang baik tidak membatasi fleksibilitas sebuah UMKM, sebaliknya sistem membebaskan pemilik dari jebakan rutinitas teknis untuk mulai merancang pertumbuhan yang sesungguhnya. Baik, itulah pemaparan kita tadi. Sebagai penutup dari presentasi kami, mari kita garis bawahi bahwa sistem operasional yang baik sebenarnya tidak dirancang untuk membatasi ruang gerak atau fleksibilitas sebuah UMKM. Sebaliknya, dengan adanya standarisasi yang tepat, sistem justru hadir untuk membebaskan pemilik dari jebakan rutinitas teknis yang berulang-ulang. Dengan terlepasnya beban teknis tersebut, pemilik usaha dapat mengalihkan fokusnya untuk mulai merancang strategi pertumbuhan bisnis yang sesungguhnya demi kemajuan UMKM ke depan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.